diberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk datang berkumpul dengan ibu-ibu, dengan umat-Mu di tempat ini. Biarlah firman yang Kau tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tutup bungkus kami semuanya dengan darah-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Berikan kami hikmat-hikmat-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang keluar dari mulut kami semuanya dari tuntunan Roh Kudus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Tambar dan Mbak Wahyu karena diberikan kesempatan untuk membawakan firman. Bapak Ibu, kemarin Februari itu menurut penanggalan Cina itu tahun apa Bapak Ibu? Kuda apa? Kuda api. Wah, apa semua berarti ini kemarin dapat apa ini? Kok ingat semuanya? Kuda api, ya. Saya kalau kemarin setelah Imlek itu ya, oh ini tahun kuda api. Saya jadi ingat loh Bapak Ibu. Ceritanya siapa? Lo Sunggokong. Ayo ceritanya siapa Bapak Ibu? Kuda berapi. Siapa yang ngomong Elia barusan? Ibu ini, Bu Ririn. Bu siapa? Oh yang di belakang. Oh pinter itu Bu. Betul. Yang mengalami kuda berapi itu Nabi Elia. Saya itu jadi ingat. Loh iya, menurut penanggalan Cina itu tahun kuda berapi. Oh iya ya, Elia loh yang naik kereta kuda berapi. Jadi Elia itu Bapak Ibu, dia tidak mengalami kematian. Elia loh ya. Tapi dia itu diangkat kereta berapi naik ke surga. Jadi Elia itu salah satu nabi terbesar selain Musa gitu ya. Makanya pada saat Tuhan Yesus hidup dulu di Israel itu 2000 tahun yang lalu, itu yang ketemu di Gunung Tabor itu murid-muridnya mengalami penglihatan itu, yang muncul itu Nabi Elia dan Musa. Jadi mereka itu kongko-kongko gitu bertiga itu Tuhan Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Karena salah satu nabi besar itu Elia, Bapak Ibu. Dia mengalami pengangkatan ke surga lewat kuda berapi, kereta kuda berapi Bapak Ibu. Lah, sekarang ini Bapak Ibu kita belajar dari peristiwanya Elia. Kenapa dia mengalami naik kuda berapi? Itu karena dia apa? Ada perkenanan Tuhan Elia ini. Dia intim dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Saya langsung belajar ya tentang Elia ini. Oh iya ya, luar biasa. Lah, sekarang ini Bapak Ibu nanti membaca sendiri ya ceritanya. Ini saya singkat. Soalnya waktunya ini hanya 10, 11, 15 menit ya Pak Tambar ya. Yang penting singkat, padat dan berisi Bapak Ibu. Jadi peristiwa dalam kisah hidupnya itu kita bisa merenungkan peristiwanya Elia. Nomor satu apa Bapak Ibu? Ketika Elia berdoa, tidak turun hujan. Hujan pun tidak turun. Berapa tahun? 3,5 tahun. Pada saat Elia berdoa, pada saat kering itu Tuhan itu memelihara Elia loh. Dia disuruh di sungai Kerit. Jadi Tuhan itu sudah tahu anaknya ini diutus pasti dia dilengkapi. Jadi dia di sungai Kerit itu minumnya dari air sungai. Setiap pagi gagaknya itu memberikan daging. Gagak itu makannya daging, tapi sama Tuhan dikasihkan ke Elia. Itu dipelihara Tuhan. Sampai dia dipelihara juga di janda di Sarfat untuk memelihara hidupnya Elia. Itu Tuhan pasti sudah, gak usah khawatir, melengkapi Bapak Ibu. Pada saat Elia berdoa, hujan turun. Hujan pun turun Bapak Ibu. Terus yang ketiga, yang kedua, peristiwanya Elia apa yang patut kita renungkan? Dia mengalahkan apa? Nabi-nabi Baal, imam-imamnya Baal.
Mengalahkan berapa orang di Gunung Karmel? Berapa? 450 orang. Elia mengalahkan 450 orang imam-imamnya Baal. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, orang Israel dikumpulkan semua. Elia ngomong, ayo, ini imam-imamnya Baal. Ya, jadi dia itu membuat persembahan sama lembu itu disembelih, dipotong-potong sama mezbah. Kalau api persembahan korban persembahannya dibakar, berarti Tuhannya dia hidup. Tapi kalau persembahanku yang dibakar dari surga, berarti persembahanku ini yang hidup. Tuhan kita yang hidup. Ternyata sampai siang Bapak Ibu, imam-imam Nabi Baal itu sampai muter-muter, sampai badannya ini disakiti, disobek-sobek gitu ya, sampai kesurupan. Tetapi hewan persembahan korbannya ini tidak dibakar api, hanya punyanya Elia. Berarti Tuhannya Elia itu Tuhan yang hidup. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah kita, Allah yang hidup Bapak Ibu. Akhirnya apa? 450 ini sama Elia disembelih Bapak Ibu. Disembelih karena dia ini yang membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Ya imam-imam ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Ya, setelah kita melihat 3 peristiwa tentang Nabi Elia, ada maknanya Bapak Ibu. Kita juga merenungkan ada maknanya loh 3-tiganya ini. 1, Tuhan menjawab doa orang benar. Padahal Elia ini seperti kita loh, manusia biasa loh. Coba kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Loh Bapak Ibu, Elia itu loh seperti manusia biasa, seperti kita ini loh Bapak Ibu. Tetapi dia orang benar. Orang benar itu siapa sih Bapak Ibu? Orang benar itu bukan kita itu berpuasa sampai bertahun-tahun. Orang benar itu bukan kita itu memberikan sedekah. Karena surga itu tidak bisa disogok dengan kebaikan kita. Itu surga gak bisa. Karena surga itu maha suci, maha kudus. Upah dosa adalah maut. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semuanya berdosa. Kita tidak bisa merayu Tuhan dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan sedekah kita, dengan puasa kita, dengan apapun lagi. Pokoknya yang baik-baik kita nyogok Tuhan untuk kita masuk surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Tetap upah dosa itu adalah maut. Kita dari tanah. Kalau mati kan kembali ke tanah. Tanah itu sudah dikutuk, jadi kita itu sudah dalam kutukan. Tetapi orang benar itu apa Bapak Ibu? Siapa sini yang bisa menjawab? Orang benar itu adalah orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hatinya aku percaya Tuhan, di dalam mulutnya keluar kata-kata aku percaya Tuhan. Sejak Yesus mati di atas kayu salib, dosa-dosanya, darahnya sudah membeli kita lunas terbayar. Dosa-dosa kita sudah lunas dibayar. Jadi Bapak Ibu ini dianggap orang benar. Kalau orang benar, orang yang diselamatkan, kita memang harus baik Bapak Ibu. Jadi gak kebalik ya. Kita harus kasih, karena kasih itu datangnya dari Tuhan. Setan gak punya kasih loh. Kasih itu datangnya dari Tuhan. Kita memberkati saudara kita, tetangga kita, teman kita. Itu kasih kata karena apa? Kita sudah diselamatkan. Kita harus berbuat, wajib berbuat baik. Supaya apa? Kita hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Oh ini loh anak Tuhan Yesus. Oh ini loh murid Tuhan Yesus.
Itu Bapak Ibu. Sehingga kita ada berkenan, kita naik bisa ke kereta kuda berapi itu misalnya tanda kutip ya. Kita berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, pada saat yang kedua lagi ya, Tuhan membela orang benar. Saya ini selalu kalau bawa firman Tuhan bawa rangka ini, kisi-kisi, kalau enggak nanti belok. Tujuannya ke Semarang, nanti beloknya ke Jakarta Bapak Ibu. Jadi saya pakai kisi-kisi supaya apa yang disampaikan itu tersampaikan, diselesaikan Bapak Ibu. Tuhan membela orang benar. Pada saat di Gunung Karmel, pada saat imam-imamnya itu kalah Bapak Ibu, dia akhirnya disembelih. Loh, coba bayangkan kalau Elia ngomong terus persembahannya itu tidak dibakar, bagaimana perasaannya? Itu loh Tuhan. Tuhan kita itu tahu. Tuhan itu selalu membela anak-anaknya, umat Tuhan yang hidupnya berkenan, yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Gak usah khawatir, Tuhan sudah tahu. Walaupun kita harus berdoa, memang Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan juga pengen seperti ibu siapa Bu? Bu Lena. Tapi Tuhan dari mulut kita juga pengen Tuhan itu, kita itu berdoa kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan itu senang. Loh iki ngandalno aku, rek aku senang. Tuhan pasti akan bela Bapak Ibu. Yang penting kita tidak boleh jalan pintas. Jalan pintas ada masalah sedikit, misalnya rumahnya nggak laku, pergi ke dukun, pergi ke orang pinter, Bapak Ibu. Itu Tuhan langsung akan berpaling. Itu bagi Tuhan selingkuh, sangat menjijikkan. Ya, seperti Ahab ini Bapak Ibu, Raja Ahab ini. Makanya dia melanggar perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Raja Ahab ini. Makanya Elia datang, diberikan apa Israel itu? Kekeringan 3,5 tahun. Karena pada saat itu gara-gara Salomo, ini saya dongeng sedikit ya. Sejak Salomo tidak setia kepada Tuhan seperti Daud, seperti bapaknya Daud. Daud itu orang yang dicintai Tuhan, kekasih Tuhan. Itu Daud. Makanya Tuhan itu sayang kepada Daud sehingga anak keturunannya menjadi raja-raja. Gara-gara Salomo, Israel dipecah jadi 2 Bapak Ibu. Yang Israel Selatan, suku Yehuda itu keturunannya Daud dan Benyamin jadi satu kan. Daerahnya itu dekat Bethlehem Yerusalem. Itu jadi satu, itu keturunannya Raja Daud, suku Yehuda. Yang Israel Utara itu 10 suku ya, yang Israel Utara ini dipimpin sama raja siapa? Yang Israel Selatan dipimpin oleh bukan, Daudnya wis mati. Yosafat. Ya, yang Raja Israel Utara dipimpin oleh Ahab. Lah sedangkan istrinya Raja Ahab ini Isabel. Jahatnya minta ampun Bapak Ibu. Dia meneror suaminya. Ini suami yang takut istri. Jadi Ahab ini ketawa langsung senyum Bu. Suaminya takut apa enggak ya? Jadi suami takut istri. Jadi Ahab ini tergantung istrinya Isabel ini. Sedangkan Isabel ini dari Sidon itu membawa budayanya dia, membawa penyembahan berhala. Jadi bangsa Israel, ini Israel Utara ya, dibawa kepada penyembahan penyembahan berhala, kepada ilah-ilah. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Melanggar perjanjiannya Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, kau tak berkati, tapi kau setia di aku. Itu perjanjiannya Tuhan. Kamu akan dilindungi Tuhan kalau engkau setia kepadaku. Tetapi Ahab ini nurut istrinya Bapak Ibu Isabel. Sehingga Isabel ini membawa ke imam-imamnya itu 450 dan perang sama Elia ini sehingga Elia yang memenangkan itu Bapak Ibu. Ya gara-gara imamnya Isabel ini Bapak Ibu. Kalau orang-orang teman-teman sekarang bilangnya bukan Isabel itu apa? Sebel. Makanya nama itu penting ya. Bulan seperti bulan. Semoga Bapak Ibu ya. Syukur, namanya syukur terus ya.
apapun yang terjadi tetap syukur Bapak Ibu. Ya, tetap selamat Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Tuhan itu membela orang yang benar Bapak Ibu. Tuhan membela orang yang berkenan di hadapannya Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan, itu pasti iya dan amin. Saya banyak sekali mengalami dalam proses kehidupan saya itu, Tuhan itu tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Walaupun ada badai, walaupun ada masalah apapun Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, di sini siapa yang kebal masalah? Tidak ada yang kebal loh. Keranjang-keranjangan masalah itu datang sini berganti. Saya cilik aja masih kecil itu sudah banyak masalah. Cucu saya itu masih kecil juga masalah, papinya meninggal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama kita hidup tidak ada orang yang kebal masalah. Tetapi satu hal Bapak Ibu, tidak boleh kita jalan pintas. Tetap ora et labora, tetap mengandalkan Tuhan, tetap kafah kepada Tuhan, tetap saat teduh kepada Tuhan, tetap membaca firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku. Firman itu kekuatan kita. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau saya sendiri, Bapak Ibu itu tidak baca firman, tidak baca kebenaran firman Tuhan. Waduh, saya nggak sampai hari ini loh Bapak Ibu. Pasti sudah jatuh, mungkin mati atau waduh, itu karena tangan Tuhan. Roh Kudus diberikan kekuatan untuk kita, yang kita baca itu firman itu dikuatkan. Pada saat mau belok kanan, diingatkan sama Roh Kudus, belok kiri, nanti lek kanan itu, nah ada sesuatu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, Roh Kudus itu mengingatkan apa? Kalau Bapak Ibu tidak baca firman. Firman baca setiap hari Bapak Ibu. Sampai di dalam kitab Yosua 1 ayat 8, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Direnung terus, nanti menjadi rema dalam hidup kita. Itu yang bisa kita menjadi kuat. Apalagi dunia saat ini Bapak Ibu tahu sendiri, ini sudah perang. Kita sudah di ujung akhir zaman. Perang Amerika Israel melawan Iran. Ini bukan perang agama loh Bapak Ibu ya. Ini perang ekonomi, perang politik, perang kekuasaan. Jadi setelah Hermus ini karena perang ini ditutup Bapak Ibu. Karena apa? Karena Iran ini kan memberi minyak-minyaknya itu 80% itu yang beli Cina. Jadi ini ditutup otomatis. Wah, minyak-minyaknya ini otomatis dunia ini akan kekurangan. Jadi otomatis harga-harga nanti akan semakin tinggi. Apapun itu sudah, kita berjalan setiap hari bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap kokoh bersama Tuhan. Kita bukan menjadi Kristen yang abal-abal, yang cengeng, apa-apa nangis. Nangis boleh, tetapi hanya untuk Tuhan. Bukan curhat ke tetangga, kok sama tetangga diajak ke dukun. Loh ada loh gitu Bapak Ibu. Curhat ke temennya, sesama Kristen, dibawa ke orang pinter. Gak boleh loh Bapak Ibu. Tetap itu bagi Tuhan menjijikkan. Kalau kita lari ke dukun masih satu langkah, masuk ke dukun kembarnya, Tuhan langsung akan menyingkur. Itu seperti yang bau gitu loh. Kalau kita bau-bau kan pasti kita ya gak mau ya Bapak Ibu. Seperti dengan Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, pegang Yesus Kristus Bapak Ibu. Yang ketiga, pada saat Elia ini, sampai Isabel itu kan marah. Soalnya Ahab ini cerita, imam-imammu dibunuh semuanya. Isabel ini ngamuk Bapak Ibu. Dia dari Sidon membawa budayanya supaya Israel itu ikut-ikut bangsanya. Terus kok imamnya itu kok kalah, padahal imam-imamnya itu apa-apa itu kiblatnya Isabel itu ke imamnya ini. Didewa-dewakan, puji-pujiannya setiap hari menurut imam-imam palsu, nabi-nabi palsu ini. Kok bisa? Wong Isabel ini sangat percaya, kok bisa kalah sama Tuhannya orang Israel? Akhirnya apa? Dia ngomong utusan, bilang ke Elia ya, besok jam ini kamu akan mati Bapak Ibu. Tuh, coba Bapak Ibu bayangkan, diancam Isabel, diancam Ratu Israel Bapak Ibu. Elia ini
Sampai apa? Takut loh Bapak Ibu. Nah, coba kita baca Miss April di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ya. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat Ya. yang keempat. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya jauhnya. Ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Loh Bapak Ibu, Elia aja loh Bapak Ibu mengalami hal-hal yang supranatural. Air hujan, kering-kering. Terus ini dibakar persembahannya. Loh dia diancam sama Isabel itu loh. Dia mengalami ketakutan Bapak Ibu. Ya. Karena takut itu adalah bagian dari manusia loh Bapak Ibu. Kita pun bisa mengalami ketakutan loh. Siapa bilang, oh aku ini ke gereja terus aku gak takut. Aku ini pelayan-pelayan Tuhan aku gak takut. Ketakutan ini bisa mengalami siapapun. Lelah, capek dengan hidup ini, capek dengan masalah, belum diundang datang lagi. Ini bisa mengalami kita pelayan-pelayan Tuhan, ibu-ibu di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini. Itu bisa kita alami loh Bapak Ibu. Kita lelah, mengalami lelah. Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami lelah. Semua saya juga pernah mengalami lelah. Karena itu apa? Itu adalah bagian dari manusia. Karena kita itu dari debu, kita itu lemah Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus itu menolong kita, mengasihi kita. Kita itu lemah, kita dosa. Tuhan Yesus memberikan karya keselamatan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Karena Tuhan tahu kita ini lemah, kita ini keselamatan datangnya dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Tetapi kalau setan, Lucifer, iblis jatuh, malaikat jatuh, itu tidak ada karya penyelamatan. Makanya iblis, setan itu ngajak orang-orang yang tidak mau kenal Yesus, yang bandel, untuk menjadi temannya di neraka Bapak Ibu, supaya dia itu menyakiti Tuhan. Karena setan tahu kita ini dikasihi Tuhan, dia hembuskan nafas, kita serupa dengan Allah. Kita pun sekarang setiap hari kita belajar satu demi satu untuk kita serupa dengan Kristus, supaya kita apa? Supaya kita naik kereta kuda api. Itu tanda kutip, itu perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hidup kudus. Betul, di dalam kitab Mazmur disebutkan, orang-orang yang naik ke gunung Allah itu adalah orang-orang yang kudus, hidup kudus, bersih hatinya, bersih tangannya Bapak Ibu. Itu yang berkenan, yang naik kereta kuda api, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu orang yang kudus, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, itu baru berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi api sejati itu bukan api yang seperti Elia turun dari Karmel, di Gunung Karmel untuk membakar korban itu. Tetapi api sejati itu adalah kalau kita bisa melewati badai, kalau kita bisa melewati masalah, kita bisa melewati sakit penyakit, dengan kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap setia. Dunia tidak tambah baik, wes biarno, aku mengalir bersama Tuhan. Yang penting ora et labora, bekerja dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan nanti akan yang memberikan penyelesaian. Saya kalau lihat ke belakang ini Bapak Ibu, semuanya akan diselesaikan satu persatu. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Saya ini mau bersaksi sedikit ya. Sudah waktu itu cucu saya masih umur 5 tahun mungkin. Saya disuruh nyusul anak saya ke Melbourne. Bayang loh Bapak Ibu, arek cilik loro. Yang satu itu, yang nomor 2 itu kan meletus ya.
corona ya, itu boleh banyak. Dia itu di stroller itu loh, ocon Bapak Ibu. Anak ini loh, lek hilang itu loh, terus anaknya cantik toh, anaknya cantik dan lucu. Anaknya itu cantik dan lucu, turun di stroller. Ya ampun, saya berdek. Untuk yang nomor 1 ini masih diem Bapak Ibu. Tunggu sini ya, tunggu sini, oma masih nyari. Dia tak taruh di stroller, tak tutup gini, tak titipkan di penjaga di restoran. Saya nyari yang nomor 2 ini. Nggak tahu ada apa, diperhiasan jewelry sama ngeliat-ngeliat yang tanpa dosa loh Bapak Ibu. Coba bayangkan loh, ngeliat-ngeliat masih kecil Bapak Ibu, umur 3 tahun ya waktu itu ya. Jadi si repot-repotnya saya ya. Kalau sekarang nih enak pergi-pergi sudah, mandi sendiri apa-apa sendiri kita tinggal nyiapkan. Dulu saya kecil itu repot Bapak Ibu, saya bawa susu. Itu mungkin umur 2 atau 3 tahun ya. Pokoknya saya pergi itu masih membawa susu-susu gitu loh. Masih belum kopernya, koper yang besar-besar itu. Karena di sana kan mau niatnya foto, anak saya kan sukanya foto. Jadi di sana itu sudah ada fotografinya gitu Bapak Ibu. Akhirnya, loh ya ampun ya Tuhan, saya gini, terima kasih Tuhan. Saya pasti ya kepikiran lah, terus orang pasti yang ngambil royokan, anaknya lucu Bapak Ibu. Dipikir ini lucu banget gitu loh. Terus akhirnya, aduh ya Tuhan, terima kasih. Wes tak taruh sini. Oh mah, nggak usah nanti aja. Loh, sampai segitunya Bapak Ibu. Loh, jadi masalah kita itu Tuhan tahu. Itu masalah 1. Terus kita mau naik ke ini waktu check-in itu. Virgin Airlines itu kan disiplin ya. Di atas 31 tidak boleh, harus dikeluarkan tas-tasnya, kopernya itu. Saya gini, Pak, saya mau bayar Pak, ini kelebihan 3 atau 4 kilo. Waduh, batinku wong di Indonesia lo nggak apa-apa lo Bapak Ibu. Kita lo esok bayar. Di sana Virgin Airlines itu memangnya, pokoknya gitulah, disiplin lah ya. Pak, saya mau bayar Pak, kelebihan berapa? Gak bisa Bu, ini barang harus dikeluarkan. Saya mikir, barang harus dikeluarkan. Saya passwordnya, pinnya tasnya itu loh, saya nggak tahu nomornya berapa. Itu yang ngatur kan susternya. Jadi saya itu tinggal berangkat sama bawa koper gede Bapak Ibu. Waduh Tuhan, aku gini, iki apa mana saya gitu Bapak Ibu. Dan saya ini, Pak minta tolong, itu loh Pak isinya pempes Pak, saya gitu. Sama kelas gini nada saya, isinya pempes, isinya susu. Gak bisa Bu, harus dikeluarkan Bu. Saya ambil gondok ya. Aduh aku gini, saya gondok gini, saya jalan Bapak Ibu. Saya jalan mau ke tas ini, tapi saya ini ya gak tahu, pokoknya jalan. Mau tak turunkan dari yang timbangan itu, mau saya mau tanya suster pinnya berapa, passwordnya berapa. Ternyata timbangannya itu loh, jalan Bapak Ibu. Tek 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 gini. Akhirnya pas Bapak Ibu 31. Loh Pak, Bapak yang dulu saya gini. Nah gitu Bapak Ibu. Terus akhirnya lolos. Tuhan itu sudah melengkapi. Apa yang kita khawatirkan itu kadang-kadang gak ada loh Bapak Ibu. Berarti untuk pengalaman Elia ini, kalau kita juga ya setelah kita melihat ke belakang, wes berjalan saja bersama Tuhan. Nanti seperti ini sudah berjalan saja, Tuhan harus tahu kok Bapak Ibu. Akhirnya saya ke sana ke Melbourne ketemu anak saya, mantu saya, ada jalan-jalan Bapak Ibu. Ya tapi puji Tuhan, apapun yang terjadi disyukuri. Tuhan itu selalu, kalau kita setia, wes salah Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan sukacita, damai, sejahtera dari dalam hati kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ini ayat terakhir ya. Wes lerek-lerek ini sampai. Yohanes 14 ayat 21. Ya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetap setia, tetap lakukan firman Tuhan Bapak Ibu, supaya kita apa? Kita naik kereta api, kuda berapi. Itu orang-orang yang ada di dalam perkenanan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Taat kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, baca firman Tuhan, supaya Roh Kudus mengingatkan kita kalau kita keluar dari jalur-jalurnya Tuhan. Yuk, yang punya Alkitab kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 21. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya, badai apapun dalam hidupku, ku mau cinta Yesus, tapi kelakuannya kita menginjak janda-janda, kita serakah bukan haknya kita, harta kita ambil, kita rampas, itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari setan yang nyusup Bapak Ibu. Karena kalau dari Tuhan, menurut Roh Kudus pasti mengingatkan kita, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Ayat lagi terakhir Bapak Ibu di dalam Titus, maaf ya, ayat lagi terakhir supaya lebih lengkap Bapak Ibu. 1 ayat 16, supaya kita benar-benar menuruti perintah Tuhan. Kita Senin sampai Minggu pergi ke gereja Bapak Ibu. Kita datang ke persekutuan sak Surabaya didatengin Bapak Ibu. Tetapi kita menjadi disebutkan orang durhaka. Titus 1 ayat 16. Jangan sampai Tuhan menyebutkan kamu orang durhaka pada saat kamu meninggal. Tuhan, aku tiap hari ke gereja dari Senin sampai Minggu. Tuhan, aku ikut pelayanan. Tuhan mengatakan, "Enyah kamu pembuat kejahatan, karena kita tidak melakukan firman Tuhan." Di ayat terakhir, paling terakhir, Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Disebut keji, disebut durhaka. Kita mengaku kenal Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan durhaka, enyah kamu pembuat kejahatan. Jangan sampai Tuhan mengatakan kita orang durhaka, tetapi biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya Tuhan mengasihi kita, kita dikasihi Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Immanuel Bapak Ibu. Mari sebelum saya tutup firman ini, saya mau ingin memujiku di tanganmu. Ini lagu lama tapi saya senang sekali Bapak Ibu. Saya akhir-akhir ini, beberapa minggu ini saya mendengar lagu ini terus Bapak Ibu. Setiap mendengar lagu ini, saya itu menangis, saya itu bersyukur gitu loh. Aduh Tuhan, ternyata aku ini ada di tanganmu loh. Aduh Tuhan, ternyata aku ini ada di hatimu loh. Seolah-olah kita itu kadang-kadang sendiri, enggak loh Bapak Ibu. Kita ada di tangan Tuhan, kita ada di hati Tuhan, kita ada di rancangan Tuhan. Makanya kita ada sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi saya akhir-akhir ini mendengarkan ini pagi malam. Aduh Tuhan, Tuhan membuat rema kepada saya. Ini loh Roh Kudus yang mengingatkan kita.
firman yang singkat ini Tuhan terpatri dalam kehidupan kami semua, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu selalu. Kami menjadi Kristen yang kuat, kokoh, tahan banting, dan yang takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Semua yang sepakat katakan